Pemirsa, panti asuhan sepatutnya jadi tempat berlindung anak tanpa keluarga. Tapi apa jadinya bila tempat yang dianggap aman justru jadi sarang kejahatan seksual? Seperti yang dilakukan pemilik dan pengelola panti asuhan di Tangerang, Banten yang menjadikan sejumlah anak lelaki dan orang dewasa penghuni panti sebagai korbannya. Mereka dianiaya, tapi yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan. Sejak awal yayasan ini berdiri, memang pelaku yang pertama kali mulai adalah ketua yayasan ini. Pemirsa, sarang predator anak berkedok panti asuhan di kawasan Kunciran, Tangerang, Banten saat ini sudah dipasangi garis polisi. Terlihat di sini bahwa tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, berlindung bagi anak-anak yatim piatu, justru menjadi tempat yang paling traumatis bagi mereka. Pemilik panti asuhan berinisial S dan pengasuh panti berinisial Y sudah ditangkap polisi dari Polres Metro Tangerang Kota. Sedangkan satu lagi tersangka berinisial YS masih dalam buruan polisi. Hingga saat ini tercatat 8 orang menjadi korban kekerasan seksual, mulai dari anak di bawah umur hingga yang sudah dewasa. Kasus ini terungkap dari laporan Dean Desvi, seorang pemain sinetron yang merupakan donatur panti asuhan yang juga teman dari tersangka utama. Ia bahkan menyebut tersangkanya lebih dari 3 orang. Saudara pelaku ini adalah sahabat kecil saya, tapi saya nggak peduli mau sahabat kecil, mau saudara, mau siapa. Kalau dia pelaku kejahatan, pasti akan berlawanan dengan saya. Mereka dianiaya, tapi yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan. Di sini pelakunya ada 3 yang baru berhasil kita laporkan. Tapi padahal ada 4, ada 5 ya, menyusul yang lainnya. Panti asuhan yang berdiri sejak tahun 2006 ternyata selama ini tidak mengantongi izin dari Dinas Sosial Kota Tangerang. Polisi juga memeriksa kejiwaan para tersangka. Ini kita ingin mengupdate terkait dengan kasus tersebut, apakah memang benar dan isu bahwa korban tersangka adalah korban ketika masa kecil gitu? Apakah tersangka ini adalah dulu korban pada saat kecil, nanti itu dalam substansi pendalaman dari tim penyelidik bagian psikologi SDM Polda Metro Jaya, yang mana kemarin sudah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap tersangka yang mengetahui apa sih motif tersangka melakukan hal tersebut, ya kan? Berapa lama hal tersebut dilakukan dan yang mendorong dia itu apa? Itu nanti diketahui dari hasil pemeriksaan psikologi itu. Dugaan pelaku adalah korban kekerasan seksual semasa kecil masih harus dibuktikan dan tidak bisa menjadi pembenaran. Di sisi lain, butuh pendampingan berkelanjutan dan pendidikan seksual untuk memutus rantai kejahatan ini. Memang ini satu fakta yang cukup mengerikan, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa resiko itu ada. Sehingga dari satu peristiwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu memang baik korban maupun pelaku itu harus ditangani dengan sesama, dengan dengan kontinu, sehingga hal-hal resiko seperti ini korban menjadi pelaku bisa kita minimalisasi. Dan sangat penting untuk diperhatikan bahwa orang-orang di sekitar anak ini tidak mengungkit-ungkit terus apa yang sudah terjadi dan tidak menyalahkan si korban. Menyalahkan tuh bisa berbentuk dalam kalimat, kok kamu diem aja sih, kok kamu nggak lapor, kok kamu mau aja. Nah itu dihindari ungkapan-ungkapan seperti itu dalam membantu pemulihan trauma tadi. Ya, pemirsa, butuh dukungan orang terdekat untuk menghilangkan trauma berat terhadap korban kekerasan seksual. Dan peran pemerintah serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Dan semoga jangan sampai terjadi lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tentu ini harus dilindungi oleh negara. Rama Ditya Domas dan Dede Effendi melaporkan dari Tangerang, Banten.